Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore semuanya. Dan pada video kali ini kita akan membahas mengenai multiple counter current absorber, di mana ini meneruskan materi yang sebelumnya, di mana ada perhitungan untuk yang single stage ya. Nah, kalau di sini kita memiliki stage-nya dari 1 sampai ke n. Ya, jadi sehingga ketika kesetimbangan pada stage yang pertama masih belum mencapai konsentrasi yang kita inginkan, maka kita perlu menambahkan stage berikutnya hingga konsentrasi dari zat terlarut yang kita inginkan yang terambil sudah sesuai. Nah, ini counter current multiple contact stages, maka kita akan bisa mendapatkan more concentrated product. Lalu kemudian kita juga bisa mendapatkan berapakah jumlah stage yang ideal yang bisa kita gunakan, sehingga nanti kita bisa menghitung berapakah tinggi menara absorber yang diperlukan. Selain itu juga bisa dikonversi menjadi bentuk berapakah jumlah isian, ya, berapakah jumlah packing atau isian yang diperlukan dalam satu menara. Komponen B dan C ini maksudnya adalah komponen dari gas pembawa dan solvennya ya. Bisa jadi saling larut ataupun tidak, tergantung dari asumsi kita. Sebetulnya kalau dari datanya biasanya tentunya yang kita harapkan adalah tidak saling larut, sehingga zat yang kita inginkan itu pure terambil pada solvent. Nah, dari gambar ini maka kita bisa menyusun neraca massa total. Yang masuk ada L0 dan juga Vn plus 1. Sedangkan yang keluar ada V1 dan juga Ln. Ini di sini tuliskan sebagai namanya adalah M. Kemudian untuk neraca massa komponen A, ya, zat yang terlarut tadi, tentunya saudara tinggal mengalikan dengan fraksinya. L0 dikalikan dengan XA0 ditambah dengan Vn plus 1 dikalikan Ya plus 1. Ya, kalau untuk di fase liquid pakainya X, fase vapor menggunakan Y. Nilainya sama dengan Ln dikalikan dengan XAN ditambah dengan V1 dikalikan Ya1. Ya, di sini untuk ditambahkan M dikalikan dengan fraksi molnya. Nah, ini kalau misalkan yang kita ambil hanya sampai stage yang ke N, maka bisa dapatkan persamaan seperti ini. L0 dikalikan X0 ditambah dengan Vn plus 1 dikalikan Yn plus 1 sama dengan Ln Xn plus V1 Y1. Ini cukup dipotong sampai di sini. Artinya apa? Kita di sini ingin membuat sebuah garis operasi dari kondisi yang ada. Jadi dari informasi berapakah fraksi A yang masuk pada fase liquid, fraksi massa A yang masuk pada fase gas, berapakah yang kita inginkan yang keluar pada fase vapor dan juga liquid A-nya, maka kita bisa membuat garis operasi ya menggunakan persamaan ini. Jadi cukup ditulis kembali persamaannya, sehingga Yn plus 1 sama dengan Ln per Vn plus 1 dikalikan dengan Xn plus V1Y1 minus L0X0 dibagi dengan Vn plus 1. Nah, ini adalah slope-nya ya. Ini adalah slope-nya. Jadi ini garis operasi ini dia akan beriringan dengan garis kesetimbangan. Jadi tentunya di setiap titik, di setiap setiap stage itu mencapai kesetimbangan tertentu. Saudara masih ingat kalau untuk mencari titik kesetimbangannya kita perlu menggunakan persamaan Henry. Ya, dari persamaan Henry, dari handbook, ataupun bisa jadi dari hasil penelitian. Jadi kalau misalkan dari textbook biasanya komponen-komponen yang lama. Untuk yang lebih update-nya biasanya bisa dicari menggunakan literatur dari jurnal. Biasanya bisa diupdate. Syukur kalau misalkan saudara sudah mempelajari Aspen Plus nantinya, di sana juga disediakan data kelarutan solubility antara X dengan Y pada suhu dan tekanan tertentu. Saudara tinggal
masukkan berapakah kondisi operasinya, maka grafik X versus Y-nya akan bisa langsung di-generate. Dan setelah di-generate, saudara bisa mengekstrak persamaannya, entah diplot di Excel, nanti kemudian bisa dibuat trend line-nya, sehingga nanti sudah bisa melakukan berapakah persamaan yang mewakili hubungan antara fraksi massa vapor dan fraksi massa liquid pada menara absorber. Nah, ini kalau misalkan digambarkan, maka secara logika gambarnya harusnya seperti ini. Kenapa? Karena fase gasnya dia akan bergerak dari bawah dan fase liquid akan bergerak dari atas ke bawah. Fase gasnya dari bawah ke atas, dia akan kontak dengan liquid dari atas ke bawah. Ya. Ini adalah pelarutnya, ya. MDA-nya pelarutnya. Zat yang akan kita ambil ada pada fase gas dan dia akan kontak dengan liquid di sini. Nah, di setiap stage ini, maka dia kalau kita gambarkan ada dua garis, ada garis equilibrium, ya. Lalu satu lagi ada garis operating line. Ini yang perlu kita cermati. Nah, di sini untuk mencari berapakah jumlah stage yang diperlukan, saudara bisa melihat pada gambar ini berapakah nilai dari Y1 ataupun X0-nya, sehingga titiknya ini sama. Titik-titik yang paling awal itu bisa diambil dari stage pertama. Entah saudara mau menggunakan titik informasi X0-nya atau informasi Y1-nya, karena dia pasti akan pada satu titik, yaitu X0, Y1. Lalu kemudian akhirnya, ya, untuk konsentrasi akhirnya ada pada ini, Xn, Yn plus 1. Ya. Xn, Yn plus 1. Nah, dengan menarik garis horizontal dari titik X0, Y1 sehingga menyentuh equilibrium line, kemudian dilanjutkan dengan menarik garis vertikal hingga menyentuh garis operating line, dan seterusnya, maka saudara akan mendapatkan 1, 2, 3, 4 segitiga. Setiap segitiga mewakili satu stage, ya, mewakili satu stage. Sehingga dari satu stage ini, saudara pun juga bisa mendapatkan berapakah komposisi Y2 dan berapakah komposisi X1. Ya, pada titik ini, saudara akan bisa mendapatkan nilai dari X1 dan Y2. Dan begitu seterusnya. Pada stage kedua, maka saudara akan bisa mendapatkan berapakah informasi X2-nya dan berapakah Y3 dan seterusnya. Nah, jadi untuk menyelesaikan menghitung jumlah stage berdasarkan menggunakan persamaan grafis, saudara buat grafik Y versus X, ya, di mana untuk grafik ini menggunakan ada operating line dan ada equilibrium line. Lalu bisa ditarik mau ke atas ataupun ke bawah. Jadi bisa dimulai dari inletnya, bisa dari outletnya, terserah. Kemudian setelah itu bisa dihitung berapakah jumlah stage-nya. Nah, ini kalau untuk yang sistemnya, yang diode sistem yang dia kurang dari 10% atau yang sangat encer sekali, maka biasanya flow rate V dan L-nya itu konstan. V dan L-nya dianggap konstan. Ya, artinya apa? Artinya tidak ada gas atau liquid yang bukan zat terlarut itu saling terbawa. Ya, sehingga garis operasinya akan berupa sebuah garis lurus. Ini adalah contoh soalnya. It is desired to absorb 90% of the acetone in a gas containing 1% more percent acetone in air in a counter-characteristic tower. The total inlet gas flow to the tower is 30 kmol per hour, and the total inlet pure water flow to be used to absorb the acetone is 90 kmol per hour. The process is to be operated isothermally at 30 Kelvin and total pressure of 101.3 kilopascal. The equilibrium relation for the acetone in the gas liquid is Ya equal to 2.53 Xa. You have to determine the number of theoretical stages required for this separation. Nah, di sini ada kasusnya aseton sebanyak 1% yang terbawa oleh udara. Ya, di mana udara itu memiliki flow rate 30 kmol per jam. Nah, diinginkan asetonnya sebanyak 90% itu terabsorb.
sehingga yang keluar dari mineral absorber itu hanya tinggal 10%-nya saja. Nah, untuk mendapatkan ketentuan ini, maka digunakanlah ya, air untuk menyerap aseton dengan jumlah flow rate-nya 90 kmol per jam. Kondisi operasinya 1 atm, suhunya 30 derajat Celcius. Dan ini untuk konstanta airnya sudah ada, Ya sama dengan 2,53 XA. Kita diminta untuk menghitung berapakah jumlah stage-nya. Yang pertama, ditulis aja dulu semuanya. Tentunya tadi untuk yang informasi aseton itu kondisinya karena dia inlet, bisa dilihat di sini dia adalah pada Vn plus 1, sehingga informasinya tadi 10%, 0,1% ya, 1%. 1% itu adalah YA1-nya ya, YA1 sama dengan 10%. YA1 sama dengan 1% atau 0,01. XA0-nya 0 karena tidak ada A pada air mula-mula yang masuk. Kemudian untuk Vn plus 1-nya, jumlah udara yang masuk beserta dengan asetonnya totalnya adalah 30 kmol per jam. Sedangkan untuk inlet airnya adalah 90 kmol per jam. Yang pertama saudara bisa menghitung berapakah jumlah aseton yang masuk ke dalam gas inlet. Jadi tadi kan totalnya 30 kmol per jam, artinya kalau 1%-nya itu isinya aseton, maka 0,01 kali 30 yaitu 0,3 kmol per jam adalah aseton. Sisanya adalah udara, yaitu sebanyak 29,7 kmol per jam. Nah, kalau sudah, maka untuk sisanya yang 29, dari 0,3 ini ya, dari 0,3 kmol per jam ini, yang tetap ikut di udara itu hanya 10%, sedangkan sisanya ikut di dalam liquid, dalam air itu sebanyak 90%. Sehingga jumlah aseton yang ikut meninggalkan absorber bersama dengan udara atau V1 adalah sama dengan 0,1 dikalikan 0,3 ya. Jadi 10% dari 0,3 itu ikut keluar dari absorber bersama dengan udara. Maka ini V1. Nilainya adalah 0,03 kmol per jam. Sisanya dia akan ikut melalui L1, di mana untuk di L1 ini dia sebanyak 90%-nya ya, 90% dari 0,3, sehingga 0,27 kmol per jam ikut terbawa oleh air. Kalau sudah, saudara bisa menghitung kembali berapakah Y1 dan berapakah Xn. Ini bukan L1 ya, ini Ln harusnya. Karena kan yang keluar di sini itu kan Ln. Nah, ini salah ya. Ini salah, ini bukan L1 tetapi Ln. Aseton yang meninggalkan absorber itu Ln. Mohon dikoreksi ya, ini Ln-nya. Oleh karena itu kita bisa menghitung berapakah YA1 dan XAN-nya. YA1 ya, itu menghitungnya jumlah aseton yang keluar di fase gas dibagi dengan berapakah jumlah total vapornya. Nah, jumlah total vapornya adalah tentunya jumlah udara mula-mula ya. Jumlah udara tadi kan 29,7 kan ya. Udaranya 29,7 ditambah dengan sisa aseton. Sisa asetonnya adalah 10%, yaitu 0,03, sehingga nilainya totalnya adalah 29,73 kmol air plus aseton per jam. Sehingga untuk Y1-nya sama dengan 0,03 dibagi 29,7 ketemunya 0,00101. Begitu juga untuk yang XAN menggunakan cara yang sama. Ln-nya dihitung dengan berapakah jumlah air mula-mula ditambah dengan aseton yang terikut di air. Sehingga untuk XAN-nya atau fraksi mol aseton yang terikut pada
air adalah 0,27 dibagi dengan 90,27, hasilnya 0,003. Nah, ini karena nilai dari L per V-nya itu sangat bisa dianggap konstan, maka nanti grafiknya akan berupa grafik garis lurus. Nah, ini seperti ini hasilnya. Yang di sini ini adalah garis equilibrium line. Saudara bisa mencoba menggunakan Excel ya, menggunakan Excel. Ini equilibrium line dengan persamaan YA sama dengan 2,53 XA. Bisa dari 0 sampai 0,003. Lalu kemudian untuk persamaan yang operating line itu menggunakan semua informasi yang ada di sini kemudian dimasukkan ke dalam persamaan yang ada pada kotak warna hijau ini. YN sama dengan LN per VN per 1. LN-nya itu tadi berapa yang di sini? 90,27. Nah, ini 90,27 dibagi dengan VN plus 1 30. Nah, 30. XN-nya tetap XN ditambah dengan V1Y1. V1-nya di sini keluar tadi 29,73 kalau nggak salah ya. 29,73 ya betul. 29,73 dikalikan dengan fraksi massa A dikurangi dengan L0 XA0. Ini tentunya 0 di sini karena XA0-nya sama dengan 0. VN plus 1-nya di sini tadi 30 ya, seperti itu. Masukkan ke kotak hijau tadi menjadi sebuah persamaan Y sama dengan berapa X plus berapa. Y sama dengan AX plus B. Kemudian dimasukkan X-nya dari 0 sampai 0,003, maka akan mendapatkan garis operating line ini. Ya, garis operating line. Nah, lalu kemudian saudara untuk mencari berapakah jumlah stage-nya, itu bisa menggunakan bisa memulai dari titik XA0, YA1 ya. Tadi XA0-nya kan 0. YA1-nya 0,001001 dimulai dari sini. Jadi kemudian tarik dulu ke sebelah kanan, kemudian setelah ketemu dengan equilibrium line tarik ke atas, ketemu lagi dengan operating line, tarik kanan lagi, seterusnya sampai garisnya ada yang melewati XAN dan YAN plus 1. Nah, tadi kan XAN-nya ketemunya ini ya, 0,003. Kemudian YAN plus 1-nya tadi YAN plus 1 itu yang di mana? YAN plus 1 yang di sini ya, berarti 0,3. 0,0 YAN plus 1. Sebentar. YAN plus 1-nya 0,001. Nah, 1% tadi ya, 1%. 0,001. Nah, setelah itu tinggal ditentukan. Setelah dihitung bisa dilihat di sini jadi yang dihitung adalah pucuk yang ketemu di equilibrium line, yang menyentuh equilibrium line. Jadi ada 1, 2, 3, 4, 5, sekian. Artinya untuk mendapatkan aseton yang terjerap sebanyak 90%, saudara minimal membutuhkan 5, sekian stage menara absorber. Kalau didesain kan tentunya tidak mungkin menggunakan koma sekian. Sehingga saudara harus membuat over design, naik 1 stage menjadi 6 stage. Jadi bisa dituliskan dulu 5, sekian stage, lalu kemudian ditambahkan naik ke atas. Nah, kemudian untuk yang cara kedua itu bisa menggunakan secara analitis, yaitu menggunakan Kramser equation. Kramser equation ini cukup jelas rumus-rumusnya ya, tinggal dimasukkan ke dalam persamaan ini. Ini ada 2 persamaan, ada yang absorption, ada yang stripping. Jadi bisa digunakan untuk menara absorber, bisa juga untuk menara stripper. Ini tinggal dibalik persamaannya. Ini seingat saya tinggal dibalik ini, tinggal dibalik. Jadi kebalikan dari absorption. Wah, ini kurang tidak kelihatan, tapi ini hanya mengulang persamaan satu. Nanti silakan dilihat angka-angkanya sama semua, tinggal dihitung berapa variabel-variabel yang masih belum ada,
Lalu kemudian tinggal dimasukkan nanti ke rumus yang N tadi ini. Ya, masuk ke rumus yang N ini. Nah, nanti ketemu 5,04. Nanti silahkan dicoba menggunakan rumus Kramser, apakah hasilnya sama atau tidak. Jadi ini kurang lebih miripnya hasilnya 5,04. Kalau tadi menggunakan metode grafis ketemunya 5,2, sekitar 5,2. Tetap saja untuk merancangnya saudara memerlukan satu stage di atasnya. Oke, saya rasa cukup itu untuk yang materi terakhir dari mirror absorber. Nanti untuk UASnya sampai sini. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.